rumusnya itu sama dengan sum, terus D2 dan G3. Dan di sini kita blok soalnya, dan setelah itu muncullah semua total dari hasil soal itu. Nah, setelah itu yang bagian tabel R hitungnya itu kita masukkan rumusnya, yaitu rumusnya adalah, nah ini kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan Corel, kita blok soalnya semuanya D2 dan D31. Nah, setelah sudah masukin rumus yang pertama tadi, kita lanjut ke rumus kedua, yaitu dimana kita ngeblok itu semua totalnya yang tadi kita masukkan, totalnya kita blok dan kita masukkan rumusnya N2 dan N31, dan nanti hasilnya bakalan ada di R yang atasnya, R hitung. Nah, jika udah R hitung tadi itu kita blok dan kita lihat hasil semuanya yang ada di tabel R hitungnya tadi. Di R tabel ini kan ada angka, jadi angkanya ini nanti kita blok dan muncullah semua hasilnya di R tabel tersebut. Nah, kita masuk ke rumus untuk keterangan valid atau tidak validnya. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan IF D33 lebih besar dari 0,361, dan ditulis itu keterangannya valid atau invalid. Nah, kalau nanti rumusnya udah dimasukin semua, di dalam tabel keterangan itu nanti dia menyatakan itu valid atau tidak validnya data tersebut. Jadi kalau muncul valid berarti itu datanya valid. Nah, di sini tuh kan ada valid dan ada invalid. Jadi ada dua invalid. Nah, kalau yang invalid ini kita tandain warna merah. Tandanya berarti invalid. Jadi kita tandain warna merah. Nah, di sini kita masukkan rumusnya untuk melihat hasil dari reliabilitasnya. Nah, ini kita masukin rumusnya, dan kalau udah kita blok datanya, dan kalau udah diblok dan ini hasilnya udah nampakkan hasilnya di dalam tabel tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut masukin rumus. Nah, kita akan mengetik rumus apa saja yang kita masukkan. Nah, setelah masukin rumusnya tadi, kita akan mengetik itu di bagian kolom
kolom paling bawah. Yang tabel paling bawah itu kita ketik tinggi. Dan selanjutnya di tingkat kesukaran itu kita masukkan rumusnya, yaitu sum, terus kita blok datanya dan nanti akan muncul angkanya. Nah, udah muncul kan? Dan setelah muncul kita blok lagi untuk memunculkan semua angkanya pada tabel jumlah benarnya. Nah, itu angkanya kan sudah muncul semua di situ. Nah, setelah itu di tabel, yaitu tabel indeks kesukarannya. Nah, itu kan kita udah masukkan rumus indeksnya. Jika udah muncul rumus di tabel indeks kesukarannya, itu akan memunculkan angka-angkanya. Nah, setelah itu angka-angkanya akan muncul seperti di tabelnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan rumus-rumusnya. Nah, setelah itu jika sudah memasukkan rumusnya, kita akan melihat keterangannya, sedang dan mudah. Sedangnya ada berapa dan mudahnya ada berapa. Nah, karena keterangannya mudahnya tuh ada 3 dan sedangnya ada 7. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya lagi di tabel paling bawah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data berikutnya, yaitu
daya pembedaan. Nah, ini rumusnya adalah sum, terus kita blok datanya, dan nanti rumusnya bakalan muncul di atas. Nah, selanjutnya itu data yang tadi hasilnya udah muncul, itu kita blok dan kita lihat semua hasilnya. Nah, selanjutnya itu kita masukin rumusnya, dan nanti jika sudah selesai masukin rumus, itu datanya bakalan keluar, dan dilihat ya rumusnya di layar. Nah, tinggal kita masukin lagi aja rumus-rumusnya, dan setelah udah masukin rumus kita blok hasilnya, dan setelah udah kita blok hasilnya, terus nanti dia bakalan muncul angkanya. Nah, setelah itu di daya pembedanya itu kita blok angka atau hasilnya yang udah keluar tadi, kita blok ke semua kolomnya. Nah, di kriterianya ini kan beda-beda nih, jadi warnanya juga beda-beda. Nah, kita akan membedakan warna-warnanya ini. Kuning itu ada 6 warna kuning, dan ada 2 warna hijau, dan ada 2 warna merah. Nah, di tabel paling bawah itu yang hijau kita kasih 2, yang kuning kita kasih 6, yang pink kita kasih 0, dan yang merah kita kasih 2, sesuai warna tabelnya. Kenapa warna pink itu 0? Karena pink itu di tabelnya tidak ada warna pink, jadi dikasih 0. Nah, jika udah, kita akan membuat rumusnya. Nah, jika rumusnya sudah ada, terus kita blok angka di warna hijau. Nah, jika sudah diblok, maka nanti blok yang warna hijau ini, angka 2-nya tuh diblok dan udah termasuk ke rumusnya. Jika udah masuk ke rumusnya itu, kita akan blok yang angka 25-nya. Nah, jika udah diblok juga angka 25-nya, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, jika sudah mendapatkan hasilnya, maka hasilnya itu kita blok langsung ke semua kotaknya. Jadi udah dapat deh semua hasil di dalam kotak tersebut.